Shalom, selamat pagi. Halo. Puji nama Tuhan, kita masih diberikan Tuhan untuk datang menghadap hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita, kita mau menyerahkan setiap masalah dan pergumulan kita di dalam tangan Tuhan. Di dalam kelemahan kita ada kuasa Tuhan yang nyata dan Tuhan curahkan bagi kita saat kita mau benar-benar hidup di dalam Dia. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Jemaat yang kami berdiri. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah, yang teduhkan badai, yang mustahil terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan kami Tuhan. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu
menaklukkan badai yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku dan terang jalan bagi-Mu. Kau membuat mujizat terjadi. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur padamu Tuhan. Karena Tuhan yang selalu mengizinkan kepada kami semuanya sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu tetap percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Menyerukan, membesarkan, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Itu adalah suatu kewajiban kami kepada Engkau. Mengagungkan nama Bapa karena Bapa yang berkuasa atas yang ada di surga dan apa yang ada di bumi. Terima kasih Bapa, sampai saat pada hari ini Engkau selalu mengizinkan kami semuanya. Engkau selalu tetap mengasihi Engkau dan mengasihi Engkau Tuhan. Karena begitu besar kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kami semuanya. Sebagai anak-anak Tuhan yang selalu percaya kepada Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa meneguhkan hati kami, iman kami untuk senantiasa tetap berharap hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kami dan sumber kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, sebelum kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan membersihkan hati kami dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami akan selalu membuangnya Tuhan. Kiranya Tuhan semakin layakkan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu tetap mencari Engkau, dan menemukan Engkau. Urapi hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini, di saat mereka menjalankan segala pekerjaan. Biarlah mereka akan melakukannya dengan sepenuh hati, dengan ketulusan hati mereka, dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu penuh, supaya apa yang mereka lakukan semuanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita baca di dalam Mazmur 81 ayat yang ke-17. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan yang sangat memberkati ya. Di saat kita benar-benar mau menyerahkan hidup kita ke dalam Tuhan ya, pasti kita tidak akan merasa meminta-minta. Bahkan Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan dan keperluan kita ya. Kita mau menyerahkan segalanya ya. Hidup kita, pikiran kita, hati kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita pujikan Ning Sisi Sopo. Haleluya Yesus. Yes.
Kita pujikan, Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Keselamatan
katakan samping kanan kiri, sak cekil dari Gusti, hidup saya diberkati. Semenjak itu Tuhan, kita merasakan diberkati ya, bukan materi, tapi berkat, kekuatan, kesehatan, pemeliharaan, bahkan kasih Tuhan selalu menyertai kita. Kita pujikan sak cekil kulon dari Gusti. Kesaksian, monggo, mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kalau nggak ada, kita mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan, yaitu firman Tuhan, firman udara Tuhan yang mengubahkan hidup kita, yang membentuk kita untuk semakin hari semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebat kita bisa melewati semua di setiap langkah kehidupan kita. Kita bisa melewati semua itu hanya karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya Yesus, haleluya. Dengan kekuatan
Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan yang Engkau harapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Kau kumpulkan kami di tempat ini pada pagi hari ini. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sucikan hati kami, sucikan pikiran kami Tuhan. Terlebih ampuni segala dosa kami, ampuni segala pelanggaran kami, segala yang tidak layak di hadapan-Mu. Ampuni kami Yesus. Layakkan kami menghadap Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Biar setiap apa yang disampaikan hamba-Mu Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya semakin hari Kau pakai lebih lagi dalam melayani Engkau Yesus. Berkati dalam keluarganya dengan penuh damai sukacita. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, ada haleluya. Ya, hari ini kita akan belajar banyak hal mengenai, kalau kemarin sesi pertama yaitu mengenai suami, yang sesi kedua istri saya yang bawa mengenai istri. Sekarang lebih fokus kepada mengenai orang tua dan juga anak, yaitu pola asuh orang tua. Dan saya mau bilang, ini bukan berarti anak-anak tidak mendapatkan makanan pada saat pagi ini, makanan rohani. Tetapi nanti kita lihat ternyata semuanya perlu mendengar. Segala sesuatu yang salah harus dibuka. Segala sesuatu yang tidak benar harus dibuka. Ya, segala sesuatunya harus kita luruskan. Dan saya berharap Bapak Ibu, anak-anak di tempat ini semuanya mau belajar dan mau bertumbuh dan berkembang. Jadi jangan berpikir, jangan bilang dalam hati kita, saya sudah begini, ya sudah, udah mau apa, nah udah begitu dah. Maka nanti hasilnya akan sangat-sangat mengecewakan. Nah, mari kita semua baca dulu. Bisa di next dulu. Ini rusongnya harus digeser. Ya. Di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6. Coba mari kita semua baca. Bangkit berdiri semua. Amsal 22 ayat 6 dan Amsal 29 ayat 17. Tapi nanti bisa kita lihat di depan bersama-sama. Laki-laki dulu baca ayat 6. 17 baru perempuan. Laki-laki siap, laki-laki. Amsal 22 ayat 6. 1, 2, 3. Itulah. Menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpan daripada jalan itu. Wanita, didikan, maka ia akan memberikan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Ini ditulis oleh Raja Salomo. Kenapa Raja Salomo menulis ini? Segala sesuatunya itu tidak kebetulan, tetapi ada sebab, ada akibatnya. Dan saya mau bilang, didikan atau ajaran ini sangat penting. Kenapa? Karena nggak usah jauh-jauh, saya kasih ilustrasi yang gampang aja. Seorang pilot, seorang nakoda, bahkan seorang supir truk. Ini saya ambil waktu dia mau membuat kincir angin terbesar begitu, pembangkit tenaga listrik. Ini saya nggak tahu panjangnya berapa meter. Saya pernah satu kali di jalan tol itu waktu pulang doa malam jam 2 atau jam 3 itu masuk jalan tol. Saya waktu lagi nyetir, kok ini pertama kan nggak rasa, jalan, jalan terus, kok masih mobil ini panjang banget. Mungkin itu saking panjangnya harus subuh-subuh dibawanya supaya tidak mengganggu. Itu panjang dan susahnya setengah mati. Tidak ada orang yang menjadi pilot, mau jadi apa pilot? Oke, langsung terbang. Gak ada. Butuh sekolah dan butuh pelatihan. Bahkan seorang nakoda kapal
kapal sekalipun, ini sulitnya setengah mati. Bayangin, kalau naik, mungkin naik kapal laut kecil mungkin masih gampang, tetapi kalau naik kapal yang sangat besar, bayangin, dia nggak tahu kalau misalnya pesawat ada spionnya mungkin kiri kanan. Lah kalau kapal, pernah nggak naik tiba-tiba di kapal yang besar, terus lihat mana? Nggak tahu. Itu kemana kiri kanannya, udah nyadar apa belum? Ini sangat sulit. Nah, untuk mengendarai kendaraan saja itu diperlukan pengetahuan, diperlukan teori dan keahlian. Kalau tidak, maka akibatnya apa? Tabrakan. Akibatnya apa? Kecelakaan. Dan ini berbahaya. Nah, saya mau katakan, kendaraan tersulit di dalam hidup itu adalah kendaraan namanya bahtera rumah tangga. Orang kalau nyupir saja butuh keahlian, kalau mengendarai kendaraan apapun saja, bekerja dimanapun saja butuh namanya keahlian. Tetapi kadang-kala ketika kita berumah tangga, nggak ada keahliannya, tidak punya teorinya. Makanya sebelum nikah itu ada pranikah, diajarin. Karena kalau tidak, ini akan mengalami masalah yang cukup serius. Ingat, paling susah kita mengendarai adalah kendaraan bahtera rumah tangga. Ada banyak sekali contoh di dalam Alkitab, bahkan di dalam hidup. Orang bisa menguasai satu bangsa. Dia bisa menjadi raja bagi rakyat-rakyatnya, tetapi belum tentu dia menjadi raja di dalam rumah tangganya. Seorang, nggak usah jauh-jauh, seorang gembala sidang, mungkin dia membawai jemaat ratusan ribu jemaat, bahkan jutaan, tapi belum tentu dia bisa menguasai rumah tangganya yang hanya berapa orang saja. Seorang bos di dalam perusahaan, mungkin dia bisa membawai 200-300 ribu karyawan, tetapi belum tentu dia bisa menguasai rumah tangganya. Paling sulit itu adalah kendaraan bahtera rumah tangga. Kalau tidak sama-sama mengerti, hancur. Tujuan yang pertama adalah khusus untuk orang tua. Siapa di sini orang tua? Angkat tangan. Angkat tangan orang tua. Orang tua harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan mengendarai rumah tangga. Kalau enggak, berarti kita tidak layak untuk menjadi orang tua. Dan yang kedua adalah khusus untuk anak. Siapa di sini yang tidak pernah jadi anak-anak? Ada kan? Pernah jadi anak-anak? Pernah? Siapa di sini anak? Angkat tangan yang anak. Saya anak. Terus kalau saya nggak anak gimana? Artinya semua yang hadir di sini adalah anak. Amin. Tapi profesi kita mungkin jadi ganda. Orang tua ya, anak juga pasti. Anak harus mempunyai pengertian. Pengertian. Jangan hanya nuntut, kenapa begini, kenapa begitu. Lu pikir ini enak. Ngatur cuman taunya beres, cuman tahu ada sarapan di rumah, cuman tahu ada baju. Nggak tahu kalau kamu tidur, itu orang tua yang bolong dijahitin. Taunya serba beres, taunya cuman asal ngomong, taunya cuman nangis, dan taunya cuman meminta. Makanya anak-anak harus diajari mulai dini bagaimana susahnya hidup. Kalau tidak pernah diajari dari kecil susahnya hidup, maka nanti dia besar, dia akan mengalami susahnya hidup dan tidak ada yang bisa menolong karena nggak ada skillnya. Dia tidak tahu apa-apa. Seorang anak harus ikut mendukung bahtera rumah tangga. Ini bukan tanggung jawab suami istri saja,
Tapi ini tanggung jawab anak-anak. Makanya nih, dua nih. Sasaran saya adalah yang pertama untuk orang tua. Orang tua harus menjadi orang tua yang betulan. Katakan, orang tua betulan. Lama ya saya diam di sini. Harus jadi orang tua betulan. Betulan. Betulan artinya apa? Sesungguhnya. Bukan orang tua kebetulan. Katakan, orang tua kebetulan. Orang tua kebetulan itu tidak sengaja. Saya melahirkan kamu itu iseng-iseng aja, kebetulan aja. Pas lagi di puncak, pas lagi happy-happy, pas lagi mabuk, pas lagi tidak sadarkan diri, saya lahirin kamu. Itu namanya kebetulan. Ingat, orang tua harus menjadi orang tua yang betul-betul engkau orang tua. Jangan orang tua sudah dia punya anak, tapi pemikirannya masih anak-anak. Ingat, dewasa itu pilihan. Tua kemudian mati, itu udah pasti. Nggak usah dicari-cari. Kalau mau tua mah jalani hidup aja. Tua pasti, lama-lama tua. Tapi dewasa itu pilihan. Saya katakan ini bukan berarti saya paling hebat di sini. Justru karena saya banyak kekurangan, jadi saya harus banyak belajar. Hari ini sebelum saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saya juga belajar. Sama-sama kita belajar. Untuk anak-anak, sasarannya adalah membuat anak-anak itu mengerti. Ingat, mengerti. Anak-anak semua katakan mengerti. Sulitnya berumah tangga. Masih enak kalian itu diomongin. Lebih gak enak itu apa? Kalian ngomong, nanti anak-anak ini akan melahirkan anak lagi. Kalian ngomong, anak kalian gak dengar. Itulah paling sulitnya. Makanya kalau masih anak-anak, dengerin apa kata orang tua. Karena apa yang kalian tabur, nanti akan kalian tuai. Gaya-gaya kita protes orang tua. Coba sekarang kalian menjadi orang tua. Bisa gak? Dipikir segampang itu jadi orang tua. Tidur aja masih suka ngompol, masih mau suka protes. Ingat, kalau anak-anak itu tidak mengerti sulitnya orang tua kalian berumah tangga, jika tidak mempunyai keahlian orang tua dan pengetahuan yang benar, maka pernikahan akan seperti neraka. Akan seperti apa? Kemarin Tante Rere udah bilang, kira-kira pernikahan kita seperti neraka atau surga? Kalau Bapak Ibu mau tanya pernikahan saya seperti neraka atau surga, tanya aja anak-anak saya. Mungkin saya bisa bohong, istri saya bisa bohong, tapi kan anak-anak enggak. Ya, tapi harus ada mixu dulu. Ya, ini saya kasih hiburan. Tadi saya sudah tekan, sekarang saya kasih hiburan. Video realita pacaran. Makanya anak-anak, kalau masih belum menikah, harus enjoy, tepat pada waktunya. Lagunya dong, itu lagunya ininya. Coba suaranya mana? Nah, coba di pause dulu. Suaranya. Coba ulang lagi dari pertama. Iya, kenapa? Bisa kalau matikan yang depan. Ya. Matikan yang depan aja. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu pengalamannya kejar-kejaran.
pengalaman Pak Nur. Pacaran langsing, menikah langsung. Sayang. Iya, kenapa? Aku ada sesuatu buat kamu. Sesuatu apa tuh? Hari ulang tahun. Ya ampun, kamu ingat ini. Ya ampun, makasih ya sayang. Kalau udah menikah semua berubah ya. Cuma ini kalau diajak, tapi mungkin ini bisa menjadi mewakili lah. Hobinya laki-laki ya, beli mainan. Dokter mau tahu nggak? Tradition. Dapat beli. Beli mainan apa lagi tuh? Beli murah buat di Jawa kan mah. Masuk di Jawa kan? Nih, percaya nih. Balik. Itu cepat kan? Salah beli. Wah, sayangku nelfon nih. Halo? Gambarnya apa? Love ya. Iya, kangen. Kamu mau kesini? Beneran? Ya udah, cepetan ya kesini ya. Aku tunggu. Bye. Lihat gambarnya di handphonenya apa? Apa gambarnya? Mobil mogok. Ya udahlah biarin. Aku lagi mau jumpa nih dulu ya. Ya, oke. Nanti jalan sendiri mobilnya, oke? Dah. Udah selesai ya? Udah. Bayar aja yuk sekarang. Oke. Mas. Ya, bilnya. Iya. Mau kamu yang bayar Ya, ya? aku belum bayar. Oh, makasih banget nih, kamu so sweet banget Sama. sih. Nih, Ini dong mau makan siangnya. Gajian kemarin kasih kemana? Gaji, dengar dulu. Bayar listrik, bayar air, Oh, ya. kosmetik, bayar lisan. Udah habis aja. Kalian nikmatin aja apa yang ada ya. Mau main dulu. Kamu kenapa ngeliatin aku terus? habisnya Ini terakhir. pengen juga ya. Aku beruntung banget jadi pacar kamu. Belum. Kok kamu ngeliatin aku terus sih? Kenapa? Soalnya kamu ganteng ya? Enggak. Kau tuh jelek ya. Kau bisa nikah sama lu sih. Dan stop. Nyalakan lampu. Memicu yang lain-lain. Iya. Siapa di sini yang menyesal sudah menikah? Ingat, supaya tidak menyesal harus punya pengetahuan, harus punya skill. Jadi yang menikah ini hanya untuk orang dewasa. Kalau belum dewasa, jangan menikah. Ingat, tua belum tentu dewasa. Kita lihat dulu di dalam Alkitab. Contoh tokoh Alkitab dengan pola asuh yang salah. Ini adalah tokoh favorit saya. Tetapi bukan berarti ketika Raja Daud sebagai tokoh Alkitab favorit saya, semuanya harus diikuti. Ingat. Raja Daud mendidik anak-anaknya. Yang pertama, anak Daud ada banyak, tetapi hampir rata-rata ditulis Alkitab bermasalah. Amnon, dia memperkosa adiknya Dina. Dina ini adiknya Absalom. 2 tahun kemudian
Absalom membunuh Amnon. Dan kalau kita lihat, Absalom juga ternyata mengkudeta bapaknya. Bapaknya lari, istri-istri ayahnya yang diistiadat diperkosa di depan rakyat Israel. Model macam apa didikan Daud ini? Siapa di sini baru tahu? Ini anak raja. Yang katanya Daud itu dekat dengan Tuhan. Apakah anaknya udah pasti dekat dengan Tuhan? Nanti dulu. Bahkan lihat, Adonai itu ingin mengambil istri ayahnya waktu di masa tuanya. Tetapi Salomo, dia nggak suka. Dia bunuh Adonai. Bahkan Salomo pun, saya nggak tambahin ini, secara nggak langsung harusnya dipenjara aja pas umur hidup. Salomo juga membunuh. Tapi saya nggak masukin. Saling membunuh dan membunuh. Ini keluarga rusak. Kedua, tokoh kedua. Siapa kenal Nabi Samuel? Nabi Samuel adalah Samuel ini mengurapi Raja Daud menjadi raja. 1 Samuel 8 ayat 1 di sana dikatakan setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Ternyata Samuel punya 2 anak. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anak yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Bapak Ibu baca yang kuning. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya mereka. Mereka mengejar laba, menerima suap, memutarbalikkan keadilan. Nabi yang sangat dihormati, kalau sekarang pendeta yang sangat dihormati, anak-anaknya rusak. Ini hidup sejaman loh, ya kan? Samuel, Daud. Lihat di sini, semuanya rusak. Kenapa mereka bisa rusak? Padahal mereka hidupnya, Samuel itu dekat dengan Tuhan, Daud dekat dengan Tuhan. Kalau kita lihat di sini, sesuatu yang harus kita pelajari adalah ini. Apa saja kesalahan pola asuh mereka? Lihat, Daud dan Samuel sama-sama mendapat pola asuh warisan. Katakan warisan. Pola asuh warisan. Warisan itu maksudnya apa? Pengalaman masa lalu. Mereka itu kan pernah anak-anak. Nah, mereka ketika anak-anak melihat orang tua mereka hidupnya seperti apa, itu warisan. Dan mereka tidak pernah mendapat figur orang tua menjadi teladan. Saya akan buktikan nih. Ini masa lalu Daud. Lihat, Daud waktu kecil, waktu Samuel ingin mengurapi mengurapi anak Isai menjadi raja. Waktu itu masih belum tahu, Samuel masih belum tahu. Maka dikumpulkan semua anak Isai. Tetapi lihat, yang tidak dibawa ke acara pesta penting, pesta besar, cuma ada 1 anak. Yaitu siapa? Daud. Anak-anak kira-kira semuanya diajak di pesta besar, tapi kalian jaga di ladang, jaga kambing, domba, cuma ada berapa ekor? Sakit hati nggak? Ini kalau saya mau bilang, Daud ini anak dibuang. Anak yang sudah tidak dianggap di keluarganya, nggak diperhitungkan. Saya nggak tahu kenapa Daud tidak diperhitungkan. Mungkin ada penafsir berkata, di zaman itu yang dibutuhkan anak-anak yang dibanggakan adalah anak yang badannya itu kayak Aderai, Simpson, yang gede-gede. Karena apa? Untuk menjadi prajurit. Prajurit untuk apa? Berperang. Ternyata Daud mungkin masih begini, tapi dia kayaknya lemah gemulai, senangnya main musik. Yang lain kakak-kakaknya senangnya apa? Pegang pedang. Dia senangnya genjreng-genjreng. Kok kayak lemah gemulai? Itu jadi nggak disukai di zaman itu. Lihat, sampai Samuel berkata, cuma ini anak kamu.
Ada satu lagi, orang tua daripada Daud itu membeda-bedakan. Ada anak berlian, ada anak emas, ada anak tanah. Mungkin Daud ini jadi anak tanah. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika kita membeda-bedakan anak atas, anak bawah, berlian, semuanya, maka tabur tuai itu akan berlaku. Kalau nanti anak yang biasanya ini, yang terlalu disayang, anak emas, anak berlian, ketika dia besar, hancur dia. Rata-rata begitu. Saya diceritakan papa saya, termasuk papa saya adalah anak yang tidak dianggap di keluarga. Tapi anak yang pertama itu dianggap sekali di keluarga, disayang sekali. Tetapi ketika dia besar, tidak punya skill, tidak punya kemampuan, hidup hanya biasa. Justru anak yang dibuang, itu yang justru berhasil. Kalau begitu, mungkin orang tua berpikir, kita buang saja anak kita. Enggak. Tidak begitu caranya. Karena seringkali seseorang berhasil bukan karena dia ingin berjuang dengan kasih, ingin membanggakan orang tua, bukan. Tetapi karena apa? Balas dendam. Saya sudah kecil disia-siain, saya akan buktikan nanti besar saya sukses. Memang nanti dia sukses, tapi cacat nanti di dalam rumah tangga. Karena apa yang nanti dia capai, dia lahirkan anak, dia akan buat sama seperti dia diperlakukan oleh orang tuanya, diwariskan ke anak. Dulu papa suka dipukul pakai apa? Pakai samurai. Oh, bukan di samurai, bukan dipukul, dipentung, disabat, ya. Pakai kayu panjang atau pakai cambuk kuda. Kamu juga harus saya cambuk. Nah, itu warisan. Dulu papa suka dikurung, ditutup, digantung, kaki di atas, kepala di bawah, digantung di sumur. Saya pernah ada lihat tuh orang tua hukum anaknya digantung di sumur, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Sudah sedikit lagi air. Jadi ketika nanti dia sudah punya anak, dia akan lakukan sama seperti orang tua lakukan. Lihat sih. Kemudian Samuel tidak mendapat didikan dari orang tuanya. Kita tahu waktu Samuel, Hana itu kan dia tidak punya anak, akhirnya dia berdoa, kemudian dia bernasar. Kalau dia punya anak, dia akan berikan kepada Tuhan. Setelah dia punya anak, dia kasih kepada Tuhan. Dan orang tuanya hanya datang setahun sekali. Bisa bayangin, Samuel ini tidak mendapat asuhan dari orang tuanya. Orang tuanya hanya datang bawa baju efod, ini nak bajunya. Habis itu besok pulang lagi. Jadi Samuel ini kekurangan kasih sayang orang tuanya. Ibu Hana ini berpikir, mungkin didikan Imam Eli, bapak gembala saya, itu jauh lebih bagus daripada saya didik. Tetapi faktanya Imam Eli tidak bisa mendidik anak-anaknya. Bahkan anak-anak Imam Eli adalah anak-anak dursila, melakukan kejahatan yang sangat-sangat jahat, bahkan di dalam bait Allah. Ada yang tahu anaknya? Tuh, Opdi Pinehas. Jangan kasih nama anak itu sama anak kita. Makanya saya nggak pernah lihat namanya anaknya siapa, Bu? Pinehas. Enggak. Siapa namanya Opdi? Nggak ada. Tapi Daud ada, David ada. Lihat di sini. Dia mengalami satu kondisi di mana setiap hari dia lihat Imam Eli ini kerjanya cuek aja.
Waktu dia mati dia gendut banget. Artinya apa? Dia itu hanya mementingkan harta. Dia nggak bisa mendidik anaknya, makanya anak menjadi anak-anak dursila, melakukan kejahatan yang luar biasa di mata Tuhan, dan Tuhan bunuh dia. Yang di sini sosok orang tua Samuel nggak dapat. Daud sosok orang tua yang baik, mereka nggak dapat. Makanya saya mau bilang sama Bapak Ibu, tidak semua pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Pengalaman nyetir, pengalaman belajar itu guru terbaik, oke. Pengalaman kita bekerja itu baik, tetapi pengalaman hidup belum tentu yang terbaik. Yang harus kita lakukan adalah putus mata rantai. Katakan putus mata rantai. Ketika kita dididik oleh orang tua caranya salah, diputus. Jangan dilanjutkan kepada anak kita, karena resikonya nanti anak kita akan warisi ke anak kita berikutnya, ke cucu kita. Yang seharusnya orang tua itu bisa belajar untuk tidak mengulangi kesalahan orang tua masa lalu. Setiap orang tua punya salah. Saya juga banyak salahnya. Tetapi yang di sini jangan hanya fokus kepada kesalahan, tetapi fokus adalah kita mau berubah. Amin. Seringkali orang tua memberi alasan begini, kakek saya, nenek saya itu didik saya sangat keras, makan sehari 1 kali. Jadi kalau begitu kita didik anak kita, kamu sehari makan 1 hari 1. Dulu kakek nenek saya kalau pulang terlambat 1 menit itu dijeburin di sumur. Kita praktekin lagi sama anak kita, jeburin di sumur. Ini namanya sesuatu yang tidak baik. Karena saya mau katakan, persepsi kita, anggapan kita sebagai orang tua, ketika kita mendidik anak kita sama seperti orang tua, akan membuat anak kita sukses seperti kita sekarang sukses. Saya ini sukses karena didikan orang tua saya. Dulu orang tua saya sudah didik sehingga saya sukses. Oleh karena itu saya akan terapkan didikan yang sama kepada kamu. Zaman dulu belum ada Indosiar. Waktu saya masih SD itu belum, baru TVRI. Makanya didikan orang tua, anak-anak informasinya hanya dapat dari mana? Dari teman, kiri kanan, radiusnya sebegitu. Dari mana? Dari sekolah. Sekolah pun begitu. Informasi hanya terbatas. Saya paling suka kalau misalnya itu mulai ada Indosiar, ada RCTI, nonton. Bahkan saya senang banget sekaligus jengkel. Karena apa? Karena tidak ada pilihan lain. Karena saya filmnya dan iklannya justru jauh lebih banyak iklannya daripada filmnya. Kapan? Ini kok filmnya nggak mulai-mulai. Udah mulai sebentar, iklannya panjang banget. Habis itu bersambung. Jengkel kan? Itu sebenarnya melatih kesabaran. Terus nunggunya kapan? Kalau Doraemon. Berarti kalau udah habis, nunggu 1 minggu. Bro, sis, anak-anak, kuat gak nunggu? Makanya anak-anak sekarang tidak menjadi anak yang sabar. Maunya semua serba cepat. Sebenarnya itu dilatih supaya kita sabar. Bapak Ibu kalau kirim surat cinta, berapa lama paling sampai kilat? Apalagi kirim ke NTT, mungkin 1 bulan bayar. Sekarang cepat. Oleh karena itu didikannya juga berbeda. Dulu kenapa kita dididik itu sangat keras, irit-irit? Karena orang tua
kita itu juga susah, hidupnya susah. Nah sekarang kita jauh lebih baik hidupnya dari orang tua kita. Kenapa harus diterapin hal yang sama? Dulu papa hanya sekolah SD, makanya kamu sekarang cuma sampai SD aja. Beda kan? Gak gitu ceritanya. Itu harus diputusin. Segala sesuatu yang salah di masa lalu harus putus mata rantai. Karena apa? Hampir 99% pola asuh yang kita terima dari orang tua kita wariskan lagi kepada anak-anak. Itu tanpa sadar. Orang tua kita suka nyubit, kita cubit anak. Orang tua kita suka pukul, kita suka pukul anak. Orang tua kita suka ngomong kepada kita, anak bodoh kamu, anak bego, nggak ada guna apa segala, kita juga warisin ke anak-anak. Selalu begitu. Nanti kita lihat berikutnya. Pola ini nggak jalan. Pola asuh warisan seringkali menjadi ajang. Menjadi ajang, namanya ajang balas dendam. Ini bukan didasari dengan kasih, tetapi didasari dengan yang namanya balas dendam. Bukan kasih sayang. Ini. Ingat Bapak Ibu, seringkali ini yang terjadi. Kita beranggap saya begitu karena supaya kamu enggak. Sebenarnya ini adalah kelainan jiwanya kita aja. Karena kita mau balas dendam. Saya digituin orang tua, saya gituin anak saya. Tetapi bukan berarti kita harus memanjakan anak. Lihat Amsal 19 ayat 18. Baca semuanya 1, 2, 3. Hajarlah anakmu. Tuhan tidak melarang kita menghajar anak kita. Saya sangat setuju. Kalau anak kita lewat dalam tahapnya yang tidak bisa diomongin, saya nggak mau ikut psikolog. Nggak boleh dimarahin, nggak boleh dibentak, tidak boleh begini, nggak boleh ngomong tidak boleh ngomong jangan. Itu psikolog anak. Kalau begitu, Alkitab mereka nyatakan salah dong. Karena Alkitab berkata jangan mencuri, ayo, jangan membunuh, ayo. Saya nggak semua sepakat. Tetapi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, apa yang mereka punya, disesuaikan dulu. Saya yakin psikolog nggak setuju nih. Tetapi saya lebih percaya firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah ada aturan. Perhatikan. Hajarlah anakmu selama ada harapan. Anak kita tidak didik dengan baik, maka nanti masa depan mereka gak bisa diomongin. Wah, hancur ini. Ini. Kenapa? Salomo menulis ini? Karena dia lihat kakak-kakaknya hidupnya gak benar. Kakak-kakaknya gak pernah dihajar. Kakak-kakaknya gak pernah dimarahin. Tapi harus ada satu konsep yang tidak boleh ditinggal oleh orang tua. Kalau menghajar anak, itu tidak boleh mengingini kematian. Ada loh orang tua sampai membuat anaknya cacat, pukul di bagian vital, bagian kepala, pukul mata. Mama saya matanya buta satu karena papa tirinya buta satu. Dan saya baru tahu ketika sudah menikah. Itu ayah yang jahat. Dipukul bagian vital semuanya sehingga anak kita menjadi cacat. Itu dosa di mata Tuhan. Kalau kita pukul, ingat, pukul karena sayang. Beda pukul karena sayang, pukul karena kesel. Itu berbeda. Makanya sebelum pukul, berdoa dulu. Sebelum didik, kita berdoa dulu. Dan pukulan itu, cambukan, hajar itu, ini adalah paling akhir.
Bukan pilihan yang pertama, tapi pilihan yang sudah nggak bisa lagi diomongin. Inilah mengapa anak-anak suka membuli temannya. Tahu nggak? Karena dikarenakan di rumah tanpa sadar, orang tua itu suka membuli anak. Perhatikan nih orang tua dan perhatikan anak. Pernah nggak diginiin? Lihat di sini. Coba nggak bisa lagi. Orang tua suka membuli anak. Lihat yang pertama. Saat memberi hukuman secara fisik melebihi batas dan tanpa alasan yang jelas. Bapaknya baru pulang dari kerja, lagi emosi, lagi capek, belum makan. Lihat anaknya berantakan gitu, langsung ambil sabuk, hajar, blas. Nggak ngomong, yang ngomongnya cambuknya. Menghukum tanpa alasan yang jelas. Ibunya lagi berantem sama bapaknya, terus anaknya nyela minta uang jajan, ibunya lagi emosi karena tertekan, ibunya tempeleng anaknya. Tanpa alasan yang jelas. Psikopat itu. Ibu jahat itu. Bapak jahat juga. Lebih baik kalau menghukum anak itu dalam kondisi kita stabil. Tidak lagi masalah dengan orang lain. Karena kalau kita jengkel dengan orang lain, maka energi yang harusnya kita berikan kepada orang lain itu tersalurkan ke anak kita. Jangan ingini kematiannya. Tapi nggak boleh lembek. Ingat, menghukum tanpa anak tahu dan sadar atas kesalahannya. Jadi hanya pukul, habis pukul pergi. Ini akan seperti menunggu bom waktu di dalamnya. Akan ada dendam dan akan pahit. Anak nggak ngerti, saya dipukul kenapa ya? Saya salah apa ya? Kok saya nggak melakukan, kok saya dipukul ya? Kok nggak ada negosiasi? Kok kenapa nggak ada peringatan 1, 2, 3? Kenapa langsung dihajar? Ini saya dihukum karena apa? Ini yang seringkali terjadi. Saya juga sebagai anak pernah mengalami ini. Karena mungkin orang tua lagi stres. Namanya anak-anak sukanya ya ribut mainan. Tidak ada peringatan. Gitu ya. Gak peduli dia hamba Tuhan, gak peduli dia nabi, gak peduli dia anak, gak peduli dia raja. Gak peduli. Jangan sekali-kali kita menghukum anak tanpa tahu. Bahkan anak itu dia harus sadar. Kalau misalnya kita tahu, saya pukul kamu tujuannya apa? Kamu udah salah apa? Udah salah ini, oke. Dia harus tahu dipukul karena apa. Jangankan sama manusia, sama anak saya. Saya pun sama anjing peliharaan saya, itu ada studinya di situ. Kalau berapa setengah jam, taruh sejam, ya udah pukul binatang. Karena anjing itu memiliki daya ingatnya pendek. Itu percuma. Jadi ketika dia nakal, misalnya dia kencing BAB sembarangan, kita harus tunjukin, ini punya kamu kan? Disabet, langsung juga hari itu. Dan saya didik semuanya. Bahkan saya katakan, ini aja bisa saya didik. Yang lain-lain pakai rantai kemana-mana. Enggak, saya nggak pakai rantai. Saya jalan, ayo ikut saya. Kalau dia nggak nurut, dia harus dapat hukuman. Dia ikut, saya ke sana, saya ke sana. Saya ke kiri, dia harus ikut ke kiri. Kemanapun saya pergi, dia harus ikut. Itu bisa mendidik. Ingat, harus dikasih contoh dengan baik. Berikutnya, orang tua sadar, tidak sadar, melecehkan dan merendahkan anaknya dengan kata-kata yang kurang terhormat. Mungkin bapak ibunya terbiasa dimarahin sama orang tuanya yang dulu. Contoh, perkataan ini nggak bisa keluar lagi. Perkataan yang pertama adalah, dasar kamu anak haram.
itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Saya mau katakan gak ada anak yang haram, karena anak tidak mempunyai salah, dia tidak mempunyai pilihan. Kalau perlu dia nggak mau lahir juga. Kepada yang berkata anak haram ini, saya yakin kalau anak-anak bisa memilih, dia akan memilih yang terbaik dan bukan kita. Ya kan? Apa di sini ada anak yang bisa memilih? Mungkin kalau ada memilih, pasti anak-anak milih yang hebat-hebat. Yang melakukan kesalahan orang tua, kenapa yang diharamkan anaknya? Harusnya orang tua haram, bukan anaknya yang haram. Gak boleh ada kata ini keluar. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, gak boleh saling mengatakan dasar kamu anak haram. Awas, ini satu pelanggaran, ini satu pembelian. Anak dikatakan dasar sialan, dasar bego, gembrot. Tahu gembrot ya? Tahu ya? Ingat, marah harus ada dasarnya. Lebih baik ngomongin sama anak, kamu tuh sudah terlalu gendut, makanya dikurangi makannya. Itu ada penjelasannya. Kamu tuh sudah terlalu lama main HP. Jangan kita berkata, main HP terus bego makanya kamu. Nah, itu udah beda. Segala sesuatu harus diterangin. Kenapa tidak boleh? Harus dijelasin. Apalagi yang terakhir, orang tua berkata ketika anaknya datang, nyesal saya. Wah, ini perkataan haram yang gak boleh orang tua ngomong. Nyesal saya sudah melahirkan kamu. Aduh, Bapak Ibu, biarpun Bapak Ibu minta maaf, besoknya, nah mau minta maaf ya sudah. Nah, itu perkataan yang sudah keluar, itu sudah tersayat. Sama kayak Bapak Ibu, kalau misalnya sudah jatuh, dijahit, luka bekasnya hilang nggak? Enggak, ada terus. Makanya jangan kata-katain. Ini contohnya aja, sebenarnya ada banyak. Bapak Ibu, introspeksi aja diri sendiri. Lihat, anak haram, bego, sialan, bajingan, gembrot, menyesal. Ini nih. Wah, ini perkataan ini nggak boleh sekali-sekali keluar. Makanya kenapa seringkali anak-anak yang bermasalah di sekolah suka membuli temannya, sebenarnya itu sudah di-training dari rumah. Oleh siapa? Orang tuanya. Sudah di-training. Tapi saya mendidik anak, bukan mendidik. Kamu balas dendam aja. Terus ketiga, membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Kamu kok nggak seperti sana? Sana pintar matematikanya. Kok kamu ini nggak bisa? Kamu nggak seperti ini. Kamu nggak seperti ini. Anaknya juga. Papa juga nggak seperti orang tuanya dia. Ya kan? Papa nggak seperti Bill Gates, Papa nggak seperti Jokowi, Papa nggak seperti yang lain. Anak kalau mau balas ngomong bisa, tapi kalau anak ngomong begitu gimana? Ya, makanya dia diam aja. Diam bukan berarti setuju. Diam petek akar baik. Nanti dia punya cita-cita kalau dia besar. Satu cita-citanya balas dendam sama orang tua. Balas dendam sama orang tua. Kok kamu nggak hebat kayak sana kejuaraan ini kejuaraan? Kita juga bisa ngomong. Dan bilang bapaknya hebat, emang bapak hebat, emang ibu hebat. Setiap anak itu mempunyai talenta, mempunyai karunia, mempunyai kelebihan masing-masing. Siapa bilang memanjat pohon itu bukan talenta? Saya mau bilang ya, IQ dan EQ. Sini saya sentil sedikit. Kadang di Indonesia, pendidikan Indonesia IQ. Yang pintar apa? Fisika. Pintar apa? Kimia. Yang IP-nya 4.
yang semuanya nilainya 10. Ternyata di pembuktian ada banyak hal. Orang yang cum laude, saya kemarin dengar berita ini, lulus di UGM, IP-nya 4, 3,5, cum laude dia. Tetapi paling lama dia bekerja di perusahaan hanya 2 bulan. Karena dia hanya pintar di belajar, tetapi dia tidak punya IQ, yaitu apa? Kecerdasan emosional. Dia nggak bisa bergaul, bosnya ngatur, dia malah ngatur balik. Coba, karena dia merasa pintar. Jadi dia tidak pernah bisa bekerja dengan orang lain. Ada tuh yang banyak gelarnya, tapi dia nggak ada kerjaannya sama sekali. Pintar secara IQ, tetapi sangat kurang dalam IQ. Pengolahan emosinya, kecerdasan emosi, cara dia menghadapi orang itu sangat rendah. Ayo, tolong lagi. Berikutnya, apa saja kesalahan pola asuh mereka? Siapa itu? Raja Daud dan Samuel. 1 Raja-Raja 1 ayat 6. Selama hidup Adonia ayahnya belum pernah menegur. Siapa yang tidak pernah menegur? Raja Daud tidak pernah menegur. Menegur itu apa? Batagor. Apa menegur? Nasihatin, menegur. Kamu tuh salah, kamu berdosa, jadi anak baik. Enggak pernah sama sekali kata-katanya itu enggak ada. Dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Ya pun sangat elok perawakan dan segala macam. Ya, tidak pernah menegur, menasihati. Ini adalah tanda orang tua yang cuek. Katakan cuek dan lepas tangan. Tapi mereka punya alibi. Saya berbuat begitu, Pak, supaya saya melatih kemandirian anak. Allah, alasan melatih kemandirian anak. Bukan begitu caranya. Orang tua, meskipun anaknya sudah menikah dan punya anak lagi, peran orang tua itu tidak boleh dilepaskan. Sampai hari ini, mama papa saya dan mertua saya masih juga mengarahkan kita. Enggak pernah lepas. Lepas kalau sudah mati mereka lepas. Karena statusnya sampai mereka tua pun, sampai kita punya anak pun, kita itu tetap anak dan mereka orang tua. Jadi jangan dilepas. Karena setiap orang punya wajib mentor, pengarah. Raja Daud ini kebablasan, kenapa tidak ada yang mentoring? Coba kalau dia dekat sama bapaknya tinggal di istana, bapaknya yang ngatur. Gak boleh begitu caranya. Ini bapaknya Daud, gak benar. Samuel, bapaknya dia udah jauh dari orang tua, gak dapat didikan siapa-siapa. Bapaknya dia siapa? Nabi, Imam Eli. Dia sendiri hidupnya gak benar. Apa yang mau dicontohin? Gak ada. Terus lagi, apa saja kesalahan pola asuh mereka? Raja Daud mempunyai otoritas sebagai raja, tetapi dia belum tentu mempunyai otoritas di dalam rumah tangga. Nah, ini dia yang tadi saya bilang. Sebagai raja bolehlah dia hebat, tetapi di rumah tangga tidak punya otoritas. Next. Orang tua yang tidak mempunyai otoritas, maka ingat baik-baik, disitulah mulanya kehancuran anak. Next, otoritas itu adalah tanggung jawab. Ingat Bapak Ibu, otoritas itu bukan tanggung jawab Bapak aja. Karena Bapak mungkin pekerjaannya di luar lebih dari 8 jam, bisa 12 jam, bisa sehari dia tidak bertemu dengan anak. Ibu-ibu yang ada di rumah sebagai mewakili, sebagai penolong suami harus punya otoritas. Ini yang saya ketemu sering terjadi di lapangan. Anak-anak hanya takut kepada ayahnya, tetapi kurang ajar sama ibunya.
Kalau ada ayahnya, jadi anak baik. Sini. Datang. Ibunya sini. Itu ibu tidak punya otoritas. Saya pernah waktu ke pasar Atom makan cuini itu, sampai hari ini bertahun-tahun lalu saya, karena pengennya tak jahit anak itu mulutnya. Dia lagi makan, tiba-tiba, ayo makan nak, masa dulu, ayo makan, masa dulu. Pengen tak ambil, maksud lu nih, maksud lu. Saya bilang kalau anak jemaat masih bisa, ini cuma anak orang, saya dipolisikan nanti. Maksud yang nyebelin gayanya itu tengil cewek lagi. Anak-anak nggak usah ketawa, sadar. Siapa di sini ibu-ibu yang anaknya suka begini ngelawan? Firman Tuhan hajar. Kalau tidak dihajar, tidak dididik, ibu-ibu adalah ibu yang harus banyak belajar. Anak-anak kalau tidak bisa diatur masa depannya, itu akan menyusahkan orang tua. Menyusahkan orang tua. Ibu-ibu nggak boleh lembek. Saya kasih tahu nih, ada nih. Next. Ini nih. Ini. Coba perhatikan sini. Lemah lembut bukan berarti lembek. Lemah lembut bukan berarti lembek. Lembek itu artinya apa? Kita harus lemah lembut kepada anak, tetapi tidak boleh lembek. Tidak boleh lembek artinya kita tidak boleh diatur sama anak. Kegagalan orang tua adalah ketika kita sudah diatur. Diatur artinya anak-anak punya otoritas, orang tua enggak. Berarti kamu anak-anak dia orang tua karena dia punya otoritas. Gagal ini jadi orang tua model begini. Hanya mau diatur. Suatu kali ada anak lagi ke mall, jalan-jalan. Ma, beli itu ma. Enggak, nanti aja, kumpulin dulu nabung. Ya begitu. Nangis. Akhirnya, pokoknya harus beli. Karena malu sama orang-orang, orang tua beliin. Nah ini salah. Kalau saya prinsipnya lu jual, gua beli. Oh nangis, nangis. Nah malu nak, anak akan semakin senang. Mama saya malu sama orang-orang kalau nggak dibeliin, malu, nangis semakin kencang. Kalau saya, saya nggak malu. Buka aja baju sekalian kamu telanjang sana joget sana ngamen. Satu kali saya didik adik saya, karena mama saya kan sudah waktu melahirkan anak yang ketiga ini, Brian kan sudah lanjut usia, beda 17 tahun saya. Satu waktu ini Brian ini, saya ingat waktu itu dia sukanya naik loncat. Semakin dilarang jangan loncat. Dia loncat, dia udah jatuh pernah, wah pokoknya ini berdarah. Tapi tetap aja begitu. Oh saya perhatiin, oh begitu. Ayo jangan. Saya bilang jangan, bukan begitu. Mami saya masuk, ada kulkas tingginya segini. Taruh satu, loncat. Dia bilang, satu kali lagi. Karena kalau cuma satu, saya nggak kapok. Tapi saya bukannya jahat, saya latih. Kalau anak seringkali dibilang jangan, itu yang dilakuin. Lu jual, gua beli. Ada yang itu, pintu-pintu kan ada ram-ramnya, ada bisa pegangan. Ayo, saya pegangan. Masih kayak Jason begini. Ayo pegangan. Oke, dan dia suka loncat-loncat kan? Suka tinggi begitu. Pegang, tak lepasin. Ayo loncat. Gua nangis itu, lama sampai keringat. Wah. Udah, sejak itu udah nggak pernah loncat-loncat lagi. Sebenarnya simple. Seringkali anak itu harus tahu hasil perbuatan, konsekuensinya. Jangan main api, nyalain lagi. Sedikit aja, sendok tuh, kan api sampai anget-anget, anget. Nih api, nih, pegang. Dia harus tahu. Kamu mau api, ayo ini, pegang. Kalau anak yang waras, pasti dia nggak akan mau. Dia tahu itu panas. Harus punya otoritas. Jangan anak yang atur orang tua. Kalau anak
atur orang tua, ini yang jadi bahaya. Kalau anak selalu dibutuhi kepenuhannya, setiap apa dituruti kepenuhannya, nanti ketika anak ini sudah besar, kita sudah mati, dia sudah menikah dengan pasangannya, dia minta sama siapa? Ngamuk dia bingung. Selama hidupnya dia selalu mengandalkan orang tua, setelah menikah orang tuanya sudah nggak ada, dia ngarepin siapa? Orang tua sudah menciptakan anak yang gagal sebenarnya. Hari ini ubah semua pola asuhnya. Orang tua harus punya otoritas. Ini bedanya. Orang tua harus punya sifat kasih sayang. Contohnya nih, memberi uang jajan kepada anak kita adalah tanda kasih, betul ya? Kasih. Saya keluarkan uang ini, berarti saya kasih kepada anak kita. Tetapi membatasi belanjaan anak kita, misal contoh, mau apa kamu? Waduh, dia beli 1 dus permen. Coba bayangin. Itu kalau kita batasi, jangan. Padahal bukan berarti nggak ada uang. Kita ada uang, tapi kita batasi karena terlalu banyak ini. Ketika kita melarang anak kita, itu adalah tanda kita sayang. Sama juga next, memberi anak HP hiburan adalah tanda kasih. Tetapi membatasi anak dalam menggunakan HP adalah tanda sayang. Saya mau tanya nih anak-anak yang suka nggak bisa berhenti main HP, main aja HP terus. Kalau nggak ada orang tua, saya yakin buta nanti. Minimal kalian ini rusak matanya. Udah main sambil tiduran, dokol dari jauh sampai deket. Banyak terlihat kasus-kasus rusak. Main game itu banyak tuh. Kalau nggak percaya di menur, nanti ada anak kecil-kecil itu hampir rata-rata semua itu adalah penyakit jiwanya kena HP. Nggak ada HP, gini-gini sendiri. Nggak tahu apa yang dipegang, pokoknya tangannya terus sudah begini. Orang tua melarang itu tanda sayang. Karena anak-anak tidak punya rem. Orang tua punya rem. Kalau matanya masih bagus, itu buat orang tua. Apa orang tua ketika udah tua, nah mata kamu kan masih bagus, minta 1, enggak kan? Matanya buat siapa? Buat dia. Tapi kalau anaknya buta, yang sengsara siapa? Orang tuanya. Kalau bisa mamanya juga kasih ini, dua-dua kasih buat anaknya. Tidak boleh dimanjakan. Otoritas, katakan Bapak Ibu, otoritas. Next berikutnya. Ya. Satu lagi. Ini Bapak Ibu cari sendiri. Orang tua yang tidak punya otoritas ini sering tidak diberi uang jajan. Seorang anak ancam bunuh ibu kandung di Kerawang. Ini masih ngancam. Yang di belakang, depresi anaknya kecanduan judi online. Ibu di Tasikmalaya bunuh diri. Tidak diberi uang rokok, anak bunuh ibu kandung di Lampung. Jangan pura-pura nggak tahu, bukanlah di internet banyak banget berita-berita begini. Bahkan kemarin yang saya sangat sadis, seorang anak tuntut orang tua berapa miliar tuh? Coba, anak tuntut orang tua yang udah umur 80 dan pokoknya 75 atau 80. Orang tuanya mau dimasukin penjara. Karena orang tuanya itu punya kasih tapi tidak punya sayang. Hanya memberi tetapi tidak mendidik. Hanya memberi tapi tidak punya otoritas. Ini juga berlaku bagi anak-anak. Kira-kira anak-anak, saya mau tanya, ketika dia atur, kalian tidak mau menuruti, tidak ada otoritas, melawan otoritas, saya katakan, aduh, jangan berpikir jadi orang tua itu gampang. Kalau perlu sekali lagi, ibu bapak, kalau anaknya nggak mau diatur,
Suruh dia, udah, saya di rumah, saya ke sekolah, kamu yang jadi mama, mama yang jadi kamu. Kamu yang cuci baju, kamu yang setrikain, kamu yang bikin susu, semuanya kamu. Kamu nikah cepat, sana, terserah. Dibilang masih ingusan, kencing aja belum lurus, sudah pacaran, arti pacaran aja nggak ngerti. Tapi ini kebanyakan nonton film Korea, apa semua segala macam, wah itu. Akhir-akhir ini saya sedang menggalakkan gencar-gencaran untuk perkataan yang baik, perkataan yang membangun. Karena mulai tempat di mana saya mengajar sampai di mana di tempat ini itu banyak terindikasi anak-anak mulutnya kotor. Saya yakin mulutnya kotor itu salah satu perannya adalah dia melihat orang tuanya juga sering ngomong kotor. Oleh karena itu bertobatlah Bapak Ibu sama-sama, jangan ngomong kotor depan anak. Dan bukan hanya munafik tidak depan anak, tapi di depan semuanya orang jangan ngomong kotor, supaya menjadi teladan. Keras firman Tuhan pada saat ini. Next, kesalahan orang tua adalah tidak ada otoritas. Ingat nggak yang dulu di Kertajaya berapa tahun lalu, pengemudi Ferrari yang balapan dengan Lamborghini mau ternyata warga Kertajaya. Masih ingat nggak? Anaknya orang kaya, oh mau bawa mobil beli, mati orang apa? Jadi ini anak-anak pejabat ini nih. Didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu. Kebalikan dari ketentraman apa? Bikin kita skot jantung, sengsara. Sampai kita berpikir, aduh kok anak saya bisa begini. Lah ya kamu yang install, kamu yang bentuk. Kok anak saya bisa begini? Itu karena ini perannya orang tua, mendatangkan duka cita bukan sukacita. Saya bilang sama anak-anak saya, terutama sama anak saya yang besar, kalau kamu kelakuannya narkoba, minum, rokok, saya berhenti dari mimbar ini. Ini saya ngomong, karena saya harus yang jadi pertama, yang diselamatkan keluarga. Tapi saya juga harus jadi teladan. Saya banyak salah, tahun-tahun lalu banyak salah. Tetapi akhir-akhir ini saya lagi mau belajar. Dan saya mau jemaat-jemaat di sini mau sama kayak saya belajar. Sama-sama belajar. Anak saya tahu saya punya banyak kekurangan. Sebenarnya paling sulit firman Tuhan ini disaksikan oleh istri dan anak-anak. Tetapi saya tetap berani memberikan ini. Karena nanti di rumah bisa jadi anak saya bilang, loh, Papa, Dedi kan sudah ngomong begitu, kok begini. Lebih baik dibuka sekarang. Karena saya nggak mau anak saya seperti saya. Saya mau anak saya lebih hebat, takut akan Tuhan lebih daripada saya. Ada di sini bapak-bapak, ibu-ibu mau anaknya rusak atau lebih hebat daripada kita? Lebih hebat kan? Makanya Tuhan Yesus ada ayat mengatakan, kamu akan melakukan segala perkara lebih besar dari apa yang aku pernah lakukan. Yesus itu menciptakan kita supaya kita itu justru kalau bisa melebihi, lebih hebat dari orang tua kita sorgawi. Next, coba kita lihat berikutnya. Cara membangun otoritas. Coba kalau kita lihat cara membangun otoritas, Efesus 6 ayat 4. Ini bukan hanya bapak-bapak semuanya, ibu-ibu juga. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Next, anak-anak bisa bangkit amarah mereka. Amarah apa? Amarah itu ada dendam, ada akar pahit. Jika orang tua tidak punya pengetahuan dan kemampuan untuk mengajar anak-anak dalam nasihat Tuhan.
Kalau orang tua mengajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ngajarin baik, ada komunikasi, nggak mungkin anak-anak itu meskipun dihajar mereka tidak akan ada dendam dan akar pahit. Karena apa? Anak sadar bahwa orang tuanya itu mendidik dalam didikan Tuhan. Apa itu mengajar? Next. Dalam nasihat Tuhan, Kolose 3 ayat 21, Bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kenapa? Next, anak-anak bisa sakit hatinya, bisa tawar, karena orang tua hanya bisa ngomongin, katakan ngomongin. Ngomongin anak, bukan diajak ngomong. Ngerti nggak bedanya ngomongin dan diajak ngomong? Mulai dari pulang sekolah sampai malam ngomong terus. Itu beda. Diajak ngomong. Intinya satu di sini. Komunikasi. Apa komunikasi itu? Kita dengerin dulu. Satu, next, berikut. Ini. Mengapa anak kita itu nggak betah tinggal di rumah? Kalau di depan sebelah bapaknya, ibunya, dia nggak mau deket-deket. Kalau bisa jauh-jauh. Pernah bapak ibu mengalami hal ini? Anak-anak jauh disuruh deket orang tuanya, kalau bisa nggak mau deket temannya aja. Ternyata penyebabnya gampang. Next, nasihat yang overdosis. Dan ini juga berlaku untuk ibu kepada suami. Kenapa suami-suami seringkali tidak betah di rumah? Karena terlalu overdosis. Dari pulang kerja sampai tidur gini terus. Makanya kalau suaminya diem aja, itu berarti udah capek, ini kupingnya panas. Anak-anak, kamu tak anak kamu begini, begini. Pasar, dari urusan pasar, pribadi, wah semuanya. Mana remnya ini? Remnya mana? Ini harus bertobat ini. Saya bilang mulut diciptain satu aja susah. Ingat, kuping diciptakan dua. Artinya kita dua kali harus bisa mendengarkan daripada ngomong. Yang kedua, orang tua tidak mau mendengar, tapi hanya mau berbicara. Ingat komunikasi, diajak ngomong itu anak, kamu kenapa sih begini? Dan dia cerita, oh begitu. Kamu begini kenapa? Diajak ngomong. Komunikasi itu enak dan banyak orang tua harus dengerin. Oh ya. Anak cerita, oh ya begitu. Seringkali ceritaannya itu nggak penting. Banyak yang nggak penting anak cerita kepada orang tua, dengerin aja. Banyak yang nggak penting. Tetapi bukan berarti itu tidak penting bagi anak. Tidak penting bagi orang tua, tapi penting bagi anak. Cukup dengarkan. Banyak mendengar anak bicara. Dan yang ketiga, orang tua seringkali tidak memberi solusi, tetapi hukuman. Hanya memberi ngomel, terus tapi tidak ada solusi. Kamu kok nilainya jelek? Ya udah cuma begitu toh. Tapi solusinya apa? Dilesin kah? Ibunya ngajarin kah? Gak ada ibunya, gak ada solusinya. Cuma nuntut anak kita harus nilainya bagus, tapi gak ada solusi. Itu sama aja dengan omong kosong semuanya. Omongan yang kita keluarkan itu menjadi tidak ada artinya. Oleh karena itu biarlah pada saat pagi hari ini, next yang terakhir, saya mau orang-orang tua, next, jadilah orang tua yang betulan. Katakan sama-sama, orang tua betulan. Bukan kebetulan. Berat tugas orang tua. Kepada anak-anak, coba perhatikan. Jadi anak-anak itu harus mengerti, katakan mengerti.
dan tahu diri. Coba tahu diri. Kenapa U-nya dan I-nya panjang? Karena saya mau bilang banyak anak sekarang tidak tahu diri. Mama papanya sudah susah-susah kumpulin uang, anak-anaknya dengan seenaknya buang-buang uang. Udah dibeli HP, susah berapa bulan kerja, sampai mungkin papa mamanya nggak makan supaya bisa beliin HP. Udah beli HP, malah dia lihat, wah HP-nya anti air, masukin air, mati, dicuci. HP-nya waktu main game kalah, dibanting. Tidak tahu diri. Sadar. Datang kiri kanan, sadar. Ibu-ibu bilang ada tahu diri. Awas ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan takut sama anak, harus punya otoritas. Tetapi ketika kita memberi hukuman, ingat jangan mengingini kematian, tapi dengan ajaran Tuhan, dengan kasih. Saya mau katakan, anak-anak, sulit sekali loh membangun rumah tangga, sulit. Makanya jangan sok-sokan belagu ngatur orang tua. Ngurusin hidup kalian aja masih diurusin orang tua, apalagi kalian mau ngatur. Mami itu harusnya begini, papi itu harusnya begini. Kamu aja masih dinafkahi. Teman-teman saya ini dibeliin begini semua, kok kenapa saya nggak begini? Ya memang orang tua mampunya segitu. Kalau misalnya jangan melihat yang tertinggi, lihat sana di Uganda, lihat sana di Afrika, di Ethiopia. Itu mereka makannya aja boro-boro sekolah. Makanan mereka aja dari tanah kering. Itulah kerupuk kematian. Habis mereka makan mati. Kita hidup di Indonesia ini hidup yang diberkati Tuhan. Amin. Anak-anak tahu diri. Saya bilang kiri kanan, tahu diri. Orang tua harus ada otoritas. Jangan mau diatur anak. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Dalam segala rencana Tuhan punya begini. Mari jemaat kita untuk berdiri.